warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Cahyani dari SMP Negeri 22 Kota Serang, Provinsi Banten. Saat ini saya mengajar sebagai guru IPA di SMP Negeri 22 Kota Serang. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Inovasi pembelajaran meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran pada saat ini telah berkembang semakin ke arah maju sesuai dengan perkembangan zaman. Hal tersebut juga membuat pembelajaran kreatif dan inovatif juga bergeser. Oleh sebab itu, pembelajaran kreatif dan inovatif ini sangatlah penting. Implementasi kurikulum merdeka yang lebih menekankan kepada peserta didik. Pada implementasi kurikulum merdeka itu sendiri lebih berfokus kepada peserta didik atau student center. Sehingga kita sebagai pendidik harus memberikan fasilitas yang dapat membantu peserta didik dalam melakukan pembelajaran. Permasalahan dalam pembelajaran saat ini yaitu siswa tidak begitu antusias mengikuti pembelajaran IPA. Yang kedua, media pembelajaran yang belum memfasilitasi gaya belajar siswa. Yang ketiga, siswa tidak memiliki minat dengan pembelajaran. Dan yang keempat adalah model pembelajaran yang monoton. Yang terjadi yaitu peserta didik mengantuk dan mengobrol saat pembelajaran. Adapun solusi dari permasalahan yang terjadi yaitu yang pertama, persiapan mengajar harus matang. Yang kedua, model pembelajaran harus bervariatif. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan harus bisa mencairkan suasana. Dan yang keempat, pemilihan media pembelajaran yang menarik peserta didik dan sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Pembelajaran inovatif dapat meningkatkan mutu sekolah secara keseluruhan, meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di sekolah kami tercinta. Pembelajaran inovatif ini disesuaikan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang dimana pembelajaran itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Peserta didik dapat diberikan fasilitas berupa pembelajaran secara berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah sebuah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap peserta didik sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal yang pertama dilakukan adalah melakukan tes gaya belajar. Tes gaya belajar ini bagi siswa dilakukan untuk mengetahui gaya belajarnya. Mereka diharapkan dapat menyerap informasi secara maksimal bergantung pada pembelajaran yang berlangsung sesuai gaya belajarnya. Berikut adalah proses tes gaya belajar yang dilakukan oleh siswa. Berikut adalah hasil tes gaya belajar siswa. Ada yang mendapatkan tes hasil gaya belajar visual, kemudian auditori, dan kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk siap. Siap. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Sekarang Ibu akan memeriksa kehadiran kalian dulu ya. Alif, Angga. Oke, sudah rapi semua hari ini? Bajunya sudah dimasukkan? Sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, oke, kalau sudah siap silakan coba kita bangun dulu. Kita tepuk semangat bersama ya. Masih ingat dengan tepuk semangat? Masih. Oke, agak lebih bersemangat. Semangat. Kembali. Perhatikan ini yaitu adalah yang pertama, kalian aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, mengangkat tangan sebelum menyampaikan ide. Sesuai dengan kodrat zaman saat ini, peserta didik dibiasakan untuk menggunakan gawai atau handphone dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, peserta didik menggunakan platform atau aplikasi berupa Canva, Mentimeter, serta Quizy ataupun Google Form dalam pembelajaran. Oke anak-anak, sekarang silakan kalian buka link Mentimeter yang sudah Ibu bagikan ke grup kelas.
yaitu adalah apa sih yang dimaksud dengan suhu? Karena ada yang menjawab tentang derajat panas suatu benda. Oke, panas. Kemudian derajat panas. Ada yang tahu nggak sih ini gambar apa? Kopi. Apa yang kalian rasakan jika memegang sebuah sendok yang digunakan untuk mengaduk secangkir kopi yang baru dibuat? Apa yang terjadi? Panas, berputar dan panas. Oke. Nah, anak-anak, agar kalian lebih bersemangat hari ini, yuk kita tonton video motivasi yang ada di depan. Selalu menjadi orang yang berbuat kebaikan dimanapun dan kapanpun. Oke. Siapa yang membantu ibu untuk membaca tujuan pembelajaran hari ini? Serta didik maupun menjelaskan konsep perpindahan kalor dengan tepat. Lanjut. Serta didik maupun menganalisis fenomena pemanfaat kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Adapun alur pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah pembelajaran secara berkelompok gaya belajar. Kemudian yang kedua, memecahkan permasalahan dengan diskusi kelompok. Dan yang terakhir adalah penilaian yang akan ibu lakukan adalah penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor. Ke depan. Di sini ada gambar yang pertama, yaitu orang memasak dengan spatula kayu. Yang kedua adalah pegangan alat masak yang terbuat dari kayu. Nah, kira-kira apa sih pertanyaan yang muncul dari pikiran kalian dari kedua gambar ini? Oke, silakan Kak Lila. Kenapa peralatan masak terbuat dari kayu? Dalam pelaksanaannya, proses pembelajaran diferensiasi ini dibagi menjadi 3 strategi, yaitu yang dapat dipilih seperti diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Oke, sekarang ibu minta kalian untuk duduk sesuai dengan kelompok. Ada kelompok belajar visual, kemudian di sini kelompok belajar auditori, dan ini adalah kelompok belajar kinestetik. Oke, sekarang ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Ini LKPD visual, kemudian ini adalah LKPD auditori, dan ini adalah LKPD kinestetik. Untuk gaya belajar visual, kalian mempelajari dari gambar ataupun artikel yang ibu sudah berikan. Dan untuk kelompok auditori, nanti silakan kalian buka YouTube yang ada di grup kalian, ya. Dan untuk yang kinestetik, nanti kalian akan melakukan sebuah percobaan sederhana tentang perpindahan kalor. Kelompok visual melakukan diskusi melalui literasi baik dari digital maupun bahan ajar yang diberikan. Kelompok auditori melakukan diskusi melalui penayangan video di YouTube tentang perpindahan kalor. Sementara Kodrat Alam mengedepankan peserta didik agar memperoleh pembelajaran yang kontekstual atau nyata sesuai dengan pengaruh lingkungan seperti halnya praktikum. Untuk kelompok kinestetik melakukan percobaan sederhana terkait dengan perpindahan kalor. Satu sudah ada di depan akan melakukan presentasi tentang hasil diskusinya. Silakan kelompok satu untuk memaparkan hasil diskusinya. Untuk kelompok yang lain, jika ada yang ingin disanggah atau ditanya, dipersilakan. Heterogen, apakah betul atau salah? Salah. Seharusnya apa? Konduksi. Presentasi yang terakhir dari kelompok 3, yaitu kelompok kinestetik. Nah, kelompok kinestetik ini melakukan sebuah percobaan
menjemur baju. Menjemur baju yang terkena sinar Matahari. matahari. Ini kita akan melakukan refleksi. Silakan. Ini diberikan kertas post-it. Silakan kalian tulis refleksi kalian hari ini. Untuk evaluasi, silakan kalian kerjakan soal melalui link Quizy yang sudah Ibu berikan melalui grup kelas kalian. Sepanjang perjalanan tadi, Ibu sudah menilai kelompok berapa yang sudah paling aktif dan paling kondusif dalam pengerjaan diskusi kali ini. Anak-anak semua yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini secara aktif dalam diskusi. Nah, jadi pesan Ibu hari ini adalah kalian selalu bersikap disiplin dan tanggung jawab dan selalu mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun rencana kegiatan berikutnya, silakan kalian nanti buat ringkasan sesuai dengan minat kalian yang tadi sudah kalian pelajari. Misalkan ada yang membuat tentang konsep video ataupun rekaman suara. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita hari Kamis akan mempelajari tentang pemulaian. Nanti silakan kalian baca terlebih dahulu. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan Oke, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut hasil tugas yang berdiferensiasi yang telah dihasilkan oleh peserta dari didik. kelas 7 warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Juliasa dari kelas 7B akan memperpindahkan kalor panas atau bahan atau kalor dalam istilah fisika adalah energi yang berpindah akibat berbeda suhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Oktaviana. Menurut saya, pelajaran 2 hari itu sangat menyenangkan dan menarik karena menggunakan handphone untuk kuis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isro dari kelas 7B. Menurut saya pelajaran IPA bersama 2 hari itu menyenangkan, seru dan menarik. Bisa menggunakan handphone, kuis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudin dari kelas 7B. Saya di sini akan memberikan kesan tentang pelajaran 2 hari yang menurut saya sangat seru, menyenangkan, dan saya sangat energetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Siti Nadia dari kelas 7B akan memberitahukan pelajaran IPA dari Ibu Ari. Saya waktu kemarin mempelajari praktikum tentang perpindahan kalor sederhana. Menurut saya itu lebih mudah dan lebih dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalila Saputri dari kelas 7B. Saya akan memberikan kesan-kesan tentang pelajaran Bu Ari di pelajaran IPA. Menurut saya, pelajaran IPA itu menarik dengan menggunakan HP dan bisa belajar dengan kuis. Saya ingin mengenal banyak tentang pelajaran IPA. Terima kasih. Demikian pembelajaran inovasi yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.